Siswa-siswaku, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung nilai sinus, kosinus, tangen pada tiap-tiap kuadran. Di sini sudah dituliskan oleh Pak Mehmet dengan huruf berwarna merah, dekat mana 180 atau dekat 360. Gunakan yang paling dekat. Maksudnya apa ini para siswa? Oke, maksudnya setelah kita melihat soalnya ya para siswa. Oke, sekarang kita ke soal berikut para siswa. Sin 45 derajat. Kalian jelas hafal ini ya para siswa. Setengah akar 2. Lagi, cos 60 berapa? Setengah. Semuanya ini pada kuadran pertama para siswa, kuadran 1, 45 derajat, 60 derajat. Ini kan kuadran 1. Kuadran 1 mesti semuanya positif, baik itu sinus, kosinus, tangen. Sehingga kalian lihat tandanya tidak ada yang negatif ya. Semuanya positif. Positif setengah akar 2, positif setengah. Itu jika soalnya ada di kuadran 1. Sekarang, jika pada kuadran berikutnya, tangen 120 derajat. Berapa nilainya? Hitungannya adalah tan. Nah, ini, kalian gunakan ini. 120 derajat itu dekat 180 atau 360. Oke, tentu saja dekat dengan 180 ya. Berarti menghitungnya kalian gunakan 180 dikurangi 120 ya. Yang besar dikurangi yang kecil ya. Jadi 180 dikurangi 120 berarti berapa? 60. Sehingga terletak pada kuadran kedua. Tangen 120. 120 kan kuadran kedua para siswa. Pada kuadran kedua sinus kan yang positif. Berarti ini tangen adalah negatif. Kita tulis di sini. Tan 120 derajat itu bisa kalian ganti dengan minus tangen ini, tangen 60 derajat. Tangen 60 derajat berapa tahu para siswa hafalannya? Akar 3. Oke ya, akar 3. Kalau di sini minus, berarti di sini minus akar 3. Begitu ya para siswa. Sehingga bisa kita tuliskan jadi tangen 120 derajat sama dengan min tangen 60 derajat sama dengan min akar 3. Itu nilainya ya. Jadi nilai tangen 120 derajat itu sama dengan min akar 3. Begitu ya para siswa. Soal berikutnya. Masih ada ini. Dekat mana 180 atau dekat 360? Gunakan yang paling dekat. Misalnya ini. Sinus 150 derajat. Kita lihat cara menghitungnya. 150 tentu dekat dengan 180 ya para siswa. Berarti sin 180 dikurangi 150. Yang besar dikurangi yang lebih kecil. Hasilnya 30 ya para siswa. Kita lihat di sini 150 derajat. Posisinya pada kuadran kedua. Sinusnya positif. Ini kan sinus. Berarti positif nanti ya. Tidak ada negatifnya. Oke, 150 derajat bisa kita gantikan atau bisa kita tulis sin 30 derajat. 30 dari mana? 30 dari ini. 180 dikurangi 150. Mengapa 180? Karena yang dekat dengan 150. Sin 30 derajat nilainya berapa? Oke, setengah ya. Jadi bisa kita tuliskan. Jadi sinus 150 derajat sama dengan sin 30 derajat sama dengan setengah. Seperti itu ya. Oke. Soal berikutnya para siswa. Sekarang cos 210. Cos 210 sama dengan hitungannya. Kita cek lagi. 210 itu dekat dengan 180 atau 360. Oke, dekat dengan 180 ya. Berarti kita tuliskan cos
210 dikurangi 180, yang besar dikurangi yang lebih kecil ya. 210 kan lebih besar dari 180, maka yang dikurangi 210. 210 kurangi 180, 30. 210 posisinya pada kuadran ketiga. Berarti yang kuadran ketiga ini hanya tangan yang positif. Berarti ini adalah hasilnya nanti negatif. Bisa kita tulis cos 210, kita gantikan minus cos ini 30 derajat. Mengapa minus? Karena posisinya pada kuadran ketiga. Kuadran ketiga hanya tangan saja yang positif, yang lainnya negatif. Ya, kita beri negatif cos 30 derajat sama dengan cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Jika ini minus, ya di sini adalah minus. Jadi cos 210 derajat sama dengan minus cos 30 derajat sama dengan minus setengah akar 3. Oke ya para siswa. Contoh selanjutnya, tangan 240. Cara menghitungnya, 240 dekat dengan 180. Berarti tangan 240 dikurangi 180 sama dengan 60 derajat. Sehingga bisa kita gantikan, kita tuliskan ya para siswa di sini. 240 itu posisinya pada kuadran ketiga, tangan yang positif. Nah ini tangan ya, tangan positif itu nilainya. Berarti tangan 240 bisa kita gantikan dengan tan 60 positif, tidak ada negatifnya karena kuadran ketiga. Tan 60, tan 60 itu berapa para siswa? Akar 3 ya. Oke, akar 3. Jadi tan 240 derajat sama dengan tangan 60 derajat sama dengan akar 3. Gitu ya para siswa. Berikutnya cos 300. Cos 300 dekat mana? 180 sama 360. Ya jelas dekat 360 ya. Ya jelas dekat dengan 360. Ya kita gunakan cos 360 dikurangi ini 300 sama dengan 60. Kuadran keberapa? 300. Kuadran keempat ya. Kosinus positif. Berarti nilainya positif ini nanti. Cos 300 bisa kita gantikan dengan cos 60. Cos 60 berapa para siswa? Setengah ya. Oke, setengah. Jadi cos 300 sama dengan cos 60. Nilainya berapa? Setengah. Seperti itu. Lanjut. Soal yang berikutnya, sin 330 derajat. Hitungannya 330 derajat dekat dengan 360. Berarti kalian tulis sin 360 dikurangi 330. Hasilnya 30 derajat. Kuadran keempat ya, 330 para siswa. Yang positif hanya kosinus. Berarti nanti ini negatif. Ya, kita ganti sin 330 dengan sin 30. Minus sin 30 derajat sama dengan sin 30 setengah kan para siswa? Karena ini minus, di sini juga diberi minus. Oke, jadi sin 330 atau sin 330 derajat sama dengan negatif sin 30 derajat sama dengan negatif setengah. Demikian para siswa. Bagaimana cara menghitung nilai sinus, kosinus, tangen pada tiap-tiap kuadran.